banyak lagi nih tentang materi apakah asam urat ini berbahaya. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu, materi ini akan disampaikan oleh orang yang sangat luar biasa sekali. Saya sangat mengenal betul beliau. Beliau sudah mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun. Beliau juga seorang dokter dan saat ini sebagai CEO dari Prive Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pada nggak sabar lagi ya. Mungkin saya tidak akan berlama-lama menyita waktu beliau. Waktu dan sempat saya persilahkan ke Bapak Dr. Subi. Silakan Pak. Oke, thank you Pak Edi. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali ya malam hari ini di sesi kesehatan. Dan malam hari ini kita mempunyai topik atau tema yang berjudul apakah asam urat berbahaya? Oke, sambil saya menyiapkan slide-nya ya Bapak Ibu. Oke, apakah asam urat berbahaya? Nah, bicara mengenai asam urat, saya yakin Bapak Ibu sudah sebagian besar mengerti ya. Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Edi ya. Saya juga ingin bertanya nih, kira-kira nih ya, menurut Bapak Ibu boleh tulis di chat, apa sih yang menyebabkan penyakit asam urat? Kira-kira makanan apa saja Bapak Ibu? Boleh saya dibantu? Ada yang tahu? Coba kira-kira makanan apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya asam urat? Ya, apa perlu dikasih? Silakan di chat ya. Saya mau tahu jeroan, melinju, udang, kacang, cumi. Kita lihat ya nanti jawaban Bapak Ibu benar atau salah. Bayam, kangkung, jeroan. Kok rata-rata jeroan semua ya? Brokoli, kangkung, jengkol. Apalagi gula pasir, kambing. Wah, sampai kambing ya. Kacang tanah ya. Oke, kita lihat apalagi ya. Apakah kira-kira yang Bapak Ibu sampaikan ini benar atau salah? Nanti kita akan lihat ya. Sayur hijau-hijau yang banyak mengandung purin katanya. Empeng melinjo, tape, ya, purin ya. Ya, maksudnya yang mengandung purin ini makan apa saja gitu. Ya, apalagi nih Bapak Ibu. Ya, ternyata masih banyak loh makanan lain yang mengandung asam urat Bapak Ibu. Yang wah ada yang nulis lele, ikan gabus, ya, benjol. Ya, ini pinter nih yang jawab benjol. Nanti saya jawab juga. Ya, paru, jeroan, ya, apalagi. Masih banyak loh Bapak Ibu makanan yang mengandung asam urat. Ya, nanti kita akan bahas nih satu persatu. Bebek, apalagi tempe, jengkol. Oke, cukup ya, cukup, cukup. Oke, mete ya. Oke, Bapak Ibu kita akan lihat ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, apa sih penyakit asam urat ya? Supaya kita semua satu bahasa nih Bapak Ibu. Oh ini ada lagi. Suami saya makan yang manis pasti kumat. Ya, apa benar makan yang manis pasti kumat? Nanti kita lihat ya. Daging merah katanya. Oh ada lagi yang jawab bunga kol. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu ya, asam urat ini merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan nyeri yang sakit ya tidak tertahankan, kemudian bengkak dan biasanya ada rasa panas terutama di area persendian ya. Sebenarnya semua sendi tubuh itu berpotensi terjadi asam urat ya. Cuman yang paling sering terserang biasanya adalah jari tangan, lutut, pergelangan kaki dan jari kaki Bapak Ibu. Ya, jadi mayoritas lebih ke arah kaki. Dan umumnya penyakit ini lebih mudah menyerang ke pria ya, terutama yang usianya sudah di atas 30 tahun. Nah, pada wanita ini lebih jarang muncul ya. Biasanya pada wanita muncul justru setelah terkena menopause, Bapak Ibu. Oke ya. Oh, masih ada yang jawab lagi bayam, jengkol, jeroan, sayuran. Oke, nanti lagi ya. Oke, nanti lagi ya. Oke. Sabar Bapak Ibu. Nanti di belakang saya akan buka makanan apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya kondisi asam urat. Nah,
Rasa sakit yang dialami itu bervariasi ya. Dengan rentang waktu selama 3 sampai 10 hari, biasanya gejalanya begitu cepat dalam beberapa jam pertama. Nah, asam urat ini banyak orang salah kaprah dengan yang namanya rematik. Nah, ini yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah rematik itu sebenarnya istilah. Ya, jadi rematik ini istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan, Bapak Ibu. Jadi setiap rasa sakit pada persendian itu sebenarnya sudah termasuk gejala rematik, termasuk asam urat itu sendiri, ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat ya, gout atau penyakit asam urat ya biasanya disebut gout ya, adalah bentuk radang di persendian yang menyakitkan yang terjadi ketika terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi purin dan fruktosa. Nah, ini perlu digarisbawahi ya Bapak Ibu. Jadi selain tinggi purin, juga yang tinggi fruktosa. Makanya betul sekali tadi ada yang ngomong, suami saya kalau makan yang manis, kumat, ya. Nah, sehingga terjadi kristal di persendian. Jadi Bapak Ibu, asam urat ini ya terjadi timbunan purin dan bentuk purin ini seperti kristal. Ya, saya pernah waktu waktu dulu saya praktek ya Bapak Ibu, itu pernah membedah satu kasus asam urat yang sangat besar sekali. Ya, ketika dibedah di sekitar ujung kaki, itu keluar seperti pecahan kaca Bapak Ibu. Ya, pecahan kristal, memang kayak kristal-kristal kaca pecah gitu loh. Kalau orang Jawa itu ngomongnya beling Bapak Ibu. Tahu ya, pecahan beling ya. Jadi benar-benar kayak pecahan kaca kecil-kecil gitu. Itulah kenapa kalau orang asam urat di ujung sendi kaki nih misalkan yang terkena itu nyeri sekali. Gimana nggak nyeri Bapak Ibu? Itu ketika dibedah yang keluar adalah kristal-kristal seperti pecahan kaca yang menusuk di sendi-sendi Bapak Ibu. Kebayang ya sakitnya seperti apa gitu. Ya makanya kalau sudah sangat besar sekali biasanya dokter saranin untuk operasi Bapak Ibu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ya gejala penyakit asam urat ya. Satu, nyeri sendi yang intens. Ya, biasanya di daerah sekitar jempol kaki Bapak Ibu. Ya. Ini sangat-sangat umum ya dialami oleh para penderita penyakit asam urat. Tetapi sekali lagi kondisi ini bisa terjadi di bagian sendi manapun. Ya, bisa di pergelangan kaki, lutut, siku, pergelangan tangan maupun jari. Ya, paling parah terjadi ya rasa sakitnya itu 4 hingga 12 jam pertama, Bapak Ibu. Habis itu ya nyeri, sakit, tapi nggak sesakit seperti di awal. Ya. Yang kedua, rasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Nah, walaupun tidak sangat sakit seperti serangan pertama, ya, walaupun mulai mereda rasa sakitnya, tapi tetap sakit, nggak nyaman, ya, beberapa hari bisa sampai beberapa minggu, Bapak Ibu. Ya, nah serangan selanjutnya cenderung bertahan lebih lama dan mempengaruhi lebih banyak persediaan. Ya, jadi kalau dibiarkan lebih banyak lagi sendi-sendi yang terkena, terutama sendi-sendi kecil ya, seperti yang tadi disebutkan ya, jari tangan, jari kaki ya. Nah, cirinya adalah biasanya sendinya bengkak, terasa lunak, hangat, dan tampak kemerahan. Nah, bahkan kalau sudah mulai agak besar, ketika disentuh Bapak Ibu, itu ada suara seperti ya Anda pernah ini ya memegang pecahan kaca ya Bapak Ibu ya. Nah, suaranya itu apa ya saya katakan kayak kayak apa ya kalau orang Jawa tuh ngomongnya krepik-krepik gitu loh Bapak Ibu. Ya, itu kalau sudah saking besarnya itu sampai ada suaranya. Ya, Anda pegang persendian tuh ada suaranya Bapak Ibu. Ya, seperti ya itu kalau kalau kristal atau pecahan kaca itu disatukan ya, kemudian Anda tekan. Nah, suaranya persis seperti itu Bapak Ibu. Ya. Oke. 4, otomatis rentang gerak jadi terbatas. Ya, akan susah menggerakkan persendian secara normal Bapak Ibu. Biasanya kalau di ujung kaki ya Anda perhatikan eh, kalau terkenanya di sekitar jari-jari kaki, kaki itu kan sebenarnya bisa ditekuk. Ini ya Bapak Ibu ya. Ini saya kasih contoh, kelihatan nggak ya tangan saya? Nah, kan gini ya, ini tangan ya, tapi kan kaki bisa juga ya. Biasanya kalau ujung kaki terkena, itu biasanya cuma gini Bapak Ibu. Nah, nggak bisa gini.
Ya, mentok biasanya cuma gini. Nah, jadi Anda perhatiin kalau yang jari kaki Anda cuma bisa gini, ya. Nah, cuma bisa ini ya. Nah, nggak bisa diginiin. Dan kalau ditekan seperti ini nyeri, nah itu Anda kena asam urat, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi asam urat itu sebenarnya senyawa yang diproduksi oleh tubuh untuk mengurai purin. Ya, purin sendiri sebenarnya sebuah zat alami yang memiliki beberapa fungsi penting dari mengatur pertumbuhan sel hingga menyediakan energi, Bapak Ibu. Nah, ketika sudah selesai digunakan, asam urat akan dibuang melalui urin. Lewat apa? Lewat ginjal. Ya, namun terkadang tubuh dapat menghasilkan terlalu banyak asam urat, ya, atau ginjal mengalami gangguan sehingga mengeluarkan terlalu sedikit asam urat, Bapak Ibu. Ya, nah itulah kenapa ya kalau misalkan asam urat ini tidak dikeluarkan menyebabkan kerja ginjal jadi berat. Ya, asam urat bisa menumpuk, ya kan? Nah, sehingga kalau dibiarkan secara jangka panjang juga bisa menyebabkan terjadinya gagal ginjal, Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika asam urat ini menumpuk membentuk kristal urat tajam seperti jarum di sendi atau di jaringan sekitarnya yang menyebabkan terjadinya rasa sakit, peradangan dan pembengkakan. Ya, nah ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Oke. Nah, sekarang apa sih faktor risiko penyakit asam urat? Ya, yang jelas satu dari pola makan, Bapak Ibu. Ya, ini dapat memicu terjadinya asam urat. Ya, pola makan yang seperti apa nanti saya akan jelaskan berikutnya. Kemudian berat badan berlebih, ini juga menjadi satu faktor risiko karena kalau terjadinya di sendi-sendi terutama di kaki dengan berat badan berlebih atau obesitas, otomatis sendi kita akan menumpu berat badannya lebih besar atau lebih banyak. Sehingga rasa nyerinya juga jadi lebih sakit, Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada riwayat medis ya, termasuk riwayat keluarga ya, faktor keturunan juga berpengaruh Bapak Ibu. Ya. Karena memang ada orang yang punya bakat ya untuk terjadinya asam urat. Ada beberapa orang yang makan seperti sayur-sayuran yang berwarna hijau ya, itu nggak jadi masalah. Ya, tapi pada beberapa orang secara genetik atau faktor keturunan eh, memiliki apa namanya faktor risiko terjadinya asam urat, ya sayur-sayuran hijau buat mereka ya itu justru menjadi racun dalam tanda kutip untuk tubuhnya, ya. Nah, kemudian juga mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ya usia dan jenis kelamin juga pengaruh dan juga mereka yang baru saja menjalani operasi. Oke, nah sekarang diagnosisnya seperti apa ya kita lihat ya. Nah, yang jelas kalau kita ingin menentukan ini asam urat atau bukan ya pasti Anda harus cek dokter. Itu pun nanti satu kita cek darah ya dari kadar asam urat dan kreatinin. Biasanya orang pengidap asam urat itu memiliki kreatinin hingga 7 mg per desiliter. Ya. Kemudian bisa juga dilakukan tes urin, cek cairan sendi dan juga foto ronsen Bapak Ibu. Ya, yang digunakan untuk mengetahui penyebab radang pada sendi. Oke. Nah, sekarang ini ya, supaya Bapak Ibu paham ya, apalagi yang memang punya bakat asam urat. Makanan apa saja yang harus dihindari? Dulu Bapak Ibu ya, sebenarnya kita punya singkatan ya. Singkatannya adalah benjol. Makanya tadi ada yang jawab benjol itu saya acungin jempol ya, tapi itu sudah agak apa ya? Istilah itu sudah agak sudah nggak update ya. Nah, kalau dulu untuk sederhananya memang benjol Bapak Ibu. Benjol itu singkatan dari B-nya bayem, E-nya emping, N-nya nangka, J-nya jeruan, O-nya itu oncom ya, dan L itu laut kecuali ikan. Jadi semua yang ada di laut ya, kecuali ikan itu sendiri itu memiliki kadar purin yang cukup tinggi seperti kerang, kepiting, udang itu purinnya tinggi Bapak Ibu. Ya. Nah, cuman ternyata setelah banyak dilakukan penelitian sekarang ini lebih banyak lagi makanan yang ditemukan mengandung purin yang tinggi Bapak Ibu. Kita akan lihat. Satu, jeroan. Jelas ya. Ini penyebab paling utama ya. Apalagi kalau Anda memiliki bakat ya atau faktor keturunan. Nah, kita lihat. Ingat ya, roti putih, kue dan biskuit.
Nah, kenapa Bapak Ibu ya? Seperti yang saya katakan, ternyata ya asam urat itu bukan hanya purin Bapak Ibu, ya. Purin dan fruktosa. Nah, jadi makanan yang manis-manis itu juga ternyata menyebabkan terjadinya asam urat juga, ya. Madu dan sirup jagung. Ya, nah ini banyak orang nggak mengerti gitu loh. Mereka mengertinya cuman yang sekedar jeroan, apalagi tadi, ya, yang disebutkan tadi ya. Nah ini, ya Anda bisa catat ya, buah nanas, nangka, dan durian. Wah, durian banyak ya. Saya yakin yang penggemar durian, Bapak Ibu. Ya, banyak sekali nih. Ternyata durian itu juga kadar purinnya tinggi sekali karena purin plus fruktosa, Bapak Ibu. Ya, gula yang ada di buah itu kan fruktosa ya. Nah, kemudian ikan makarel, tuna, sarden, apalagi yang dikalengkan, Bapak Ibu. Ya, masih mending kalau Anda makannya yang seger ya. Tapi kalau yang sudah dikalengkan, wah itu lebih parah lagi. Ya, karena ada ya bahan pengawet dan lain sebagainya. Kemudian daging merah ya, daging sapi dan kambing terutama. Ya, jadi kalau Anda memang punya bakat asam uratnya tinggi, Anda bisa hindari makanan-makanan seperti yang saya katakan, daging bebek dan angsa. Ya, tapi kalau memang Anda tidak memiliki kadar asam urat yang tinggi, ya fine-fine aja gitu loh. Makanya banyak juga orang yang makan makanan seperti yang disebutkan di sini nggak jadi masalah, Bapak Ibu. Ya. Nah, bayam, kol, brokoli, jamur dan asparagus. Ya, apalagi alkohol, Bapak Ibu, karena kandungan gula pada alkohol itu sangat tinggi sekali. Ya. Nih, seperti yang saya katakan, kerang, kepiting, udang. Ya, ternyata banyak kan penyebab asam urat ya yang mungkin Anda belum ketahui. Ya, minuman bersoda Bapak Ibu. Ya. Nah, berikutnya roti, kecap ya, saus teriyaki dan kecap ikan. Ya, Anda boleh screenshot ya. Jadi ini ada 12 kategori yang bisa menyebabkan terjadinya asam urat, Bapak Ibu. Jadi kalau tiba-tiba asam urat Anda tinggi, coba Anda cek ya. Kira-kira 1 minggu terakhir atau 3 hari terakhir ada nggak yang Anda makan di antara makanan-makanan berikut ini, Bapak Ibu? Ya, saya yakin banyak orang nggak Pak nggak menyangka mungkin ya, Pak saya perasaan nggak makan jeruan Pak, saya nggak makan bayam Pak, tapi ternyata ya dia habis makan durian, Bapak Ibu. Ya, nah durian ini ternyata juga menyebabkan kenaikan purin. Ya, kemudian apalagi ikan ya, ikan tuna ya, sarden ya, makarel ya. Banyak orang nggak ngerti gitu loh bahwa oh ternyata saya habis makan ikan ini ya. Nah, madu Bapak Ibu, ya kan? Ya, jadi Anda harus paham ya saya katakan. Oke. Nah, jadi selain menggunakan obat, ya dokter juga biasanya merekomendasikan perubahan gaya hidup, ya karena perubahan gaya hidup ini yang penting, ya karena bertujuan untuk mengelola gejala asam urat dan mengurangi risiko terjadinya kembali asam urat di masa depan. Jelas perubahan gaya hidup seperti pola makan, kurangi asupan alkohol, menurunkan berat badan dan juga berhenti merokok, Bapak Ibu. Ya, nah dan kita tahu ya, Bapak Ibu. eh, Bentar ya, kita tahu ya bahwa sebenarnya ada satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan racun atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, ya, yaitu yang namanya proses detoksifikasi, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita ingin mencegah terjadinya asam urat, ya, Anda harus merubah gaya hidup termasuk Anda harus melakukan proses detoksifikasi. Ya, detoksifikasi itu adalah proses mengeluarkan racun atau zat-zat yang berlebihan yang tidak digunakan oleh tubuh. Biasanya reaksi detoksifikasi ini mekanisme akan keluar lewat 3 hal, yaitu lewat keringat, buang air besar, dan buang air kecil. Ya, dan kita harus rutin melakukan proses detoksifikasi, Bapak Ibu. Tidak bisa tidak. Kenapa saya katakan? Karena begini, kita tahu ya bahwa Anda kalau punya mobil sekalipun ya, itu setiap
3 bulan atau 6 bulan sekali harus ganti oli, harus diservis, harus di tune up, betul ya Bapak Ibu? Harus dibersihkan ya, kerak-kerak di mesin harus dibersihkan semua. Sama seperti tubuh kita, Bapak Ibu. Kalau Anda nggak pernah melakukan proses detoksifikasi, nggak pernah melakukan yang disengaja ya, saya katakan yang disengaja ya, bukan secara alami ya. Kalau Anda tidak pernah melakukan proses detoksifikasi yang disengaja, ya, otomatis tubuh Anda itu akan terjadi racun, ya, penumpukan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, baik itu kolesterol, kadar gula, termasuk asam urat, Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena proses detoksifikasi alami tadi yang yang secara alami terjadi seperti proses BAB, BAK dan pengeluaran keringat itu hanya bisa mengeluarkan 30% racun di dalam tubuh kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu perlu detoksifikasi yang disengaja, yang secara sengaja harus kita lakukan. Ya, misalkan apa? Misalkan kita paksakan olahraga, Bapak Ibu. Ya, makanya kan orang sering ngomong ya, paksain olahraga. Ya, mau nggak mau harus olahraga. Sempetin waktu. Karena itu juga termasuk proses detoksifikasi. Nah, menariknya Bapak Ibu ya, kalau Anda paham konsepnya, Prive itu punya alat yang dengan sengaja ya bisa melakukan proses detoksifikasi terhadap tubuh Anda. Ya. Nah, lewat apa? Nih, ada gambarnya. Anda bisa pakai alat kita yang namanya Bio atau BioLite, Bapak Ibu. Ya, karena dengan Bio ataupun BioLite itu akan terjadi proses detoksifikasi yang disengaja, Bapak Ibu. Ya, kita tahu ya yang namanya gelombang PMF ya, minggu lalu mungkin saya sudah sempat saya jelaskan secara sekilas. Gelombang PMF itu adalah sebuah gelombang yang sifatnya hangat, yang dengan sengaja menaikkan suhu tubuh kita mencapai 40 derajat Celcius. Jadi, tubuh kita ini seakan-akan dibuat demam, Bapak Ibu. Nah, kenapa? Karena ketika suhu tubuh naik, ya itu akan mengeluarkan keringat, mengeluarkan racun, terjadi proses detoksifikasi dari dalam tubuh. Ya, dan juga dengan suhu yang dinaikkan sampai 40 derajat, itu akan membuat bakteri, virus, kuman mati. Ya, akan membakar kelebihan kadar gula di dalam tubuh, akan menghancurkan plak-plak kolesterol di dalam tubuh. Otomatis juga kelebihan purin, Bapak Ibu. Nah, dibuangnya lewat apa? Lewat keringat. Ya, apalagi alat ini cocok sekali karena ditempelkan lewat kaki. Ya kan? Sedangkan orang penderita asam urat rata-rata masalahnya di kaki, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau Anda mau menggunakan bio, itu ada kelebihannya juga, Bapak Ibu. Kita tahu kalau bio itu ada yang namanya ion negatif. Ya. Nah, dengan adanya ion negatif, jadi gini, Bapak Ibu. Biasanya ya, orang usia 50 tahun ke atas, ya, kandungan radikal bebas yang ada di dalam tubuhnya atau lebih spesifiknya di dalam aliran pembuluh darahnya itu sangat tinggi sekali. Makanya saya sering sekali ketemu orang-orang yang sudah rutin minum obat-obat kolesterol, obat-obat untuk asam urat, diobati sembuh naik lagi. Padahal pola makan sudah berubah, Bapak Ibu. Ya banyak sekali ya, trigliseridnya udah minum penurun kolesterol ya untuk trigliserid dan lain sebagainya, turun tapi naik lagi, turun naik lagi, padahal dia sudah merubah pola hidup. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata menurut banyak penelitian kandungan radikal bebas yang ada di dalam tubuhnya itu sangat tinggi sekali. Nah, lawan kata dari radikal bebas adalah antioksidan, dan antioksidan yang tinggi itu banyak di ion negatif yang kita miliki, Bapak Ibu, terutama di alat bio. Ya, jadi fungsi dari ion negatif ini dia akan mengikat radikal bebasnya terlebih dahulu. Ya, kalau radikal bebasnya diikat, dihancurkan, ya, setelah itu dengan alat bio atau BioLite kita, baru yang namanya gelombang PMF dan terahertz akan bekerja untuk terjadinya proses detoksifikasi tadi. Akan membantu menghancurkan kelebihan purin dalam hal ini. Ya, mau purin, mau kolesterol, mau gula darah yang tinggi akan lebih mudah lagi hancur, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi disitulah fungsi alat kita, ya, terutama bio atau BioLite ini.
Ya, makanya di sini ya, kalau Anda perhatikan ada istilah yang namanya memurnikan tubuh. Ya, maksudnya memurnikan tubuh itu adalah membersihkan tubuh dari zat-zat beracun, Bapak Ibu, sehingga terjadi proses detoksifikasi. Ya, paham ya? Otomatis kalau sudah didetoks, ya, sel akan lebih aktif karena udah bersih, betul nggak? Sirkulasinya lebih lancar, lemaknya terbakar, ya, metabolismenya juga meningkat, ya. Nah, sehingga fungsi yang lain juga akan terbantu, Bapak Ibu. Ya, nah disinilah fungsi alat kita, Bapak Ibu. Ya, tanpa perlu Anda konsumsi obat-obatan tertentu. Ya. Nah, ini juga ada penelitian, mungkin di sini juga Anda sering lihat, Bapak Ibu ya. Jadi kalau sel darah yang sudah terkena gelombang BMF ya, apalagi dengan alat kaki kita bio atau BioLite selama kurang lebih setengah jam, ya, sel darah merah yang tadinya keping-keping darahnya saling berikatan, ya, saling berlengketan, sehingga suplai oksigennya kurang, suplai nutrisinya kurang, terjadi penurunan sirkulasi, terjadi penumpukan plak, beban kerja jantung lebih berat, itu akan hilang semua, Bapak Ibu. Sehingga suplai oksigen lebih lancar, suplai nutrisi lebih lancar, sirkulasi lebih lancar, mengurangi penumpukan plak, dan yang paling penting adalah mengurangi beban kerja jantung itu sendiri. Ya, otomatis ya, Bapak Ibu, kalau di dalam darah Anda banyak racun, kerja jantung Anda juga semakin berat, bukan hanya jantung, tapi juga organ yang lain. Ya, apalagi kalau kita bicara mengenai purin, ini yang bahaya adalah ginjal, Bapak Ibu. Ya. Nah, makanya kalau Anda rutin ya terapi dengan alat bio atau BioLite ini sangat membantu sekali, Bapak Ibu. Ya, sangat membantu sekali untuk orang-orang yang terkena penyakit asam urat. Ya. Selain itu ya, kalau kita lihat di sini, fungsi dari gelombang PMF itu untuk repair dan regenerasi sel. Ya, dia akan membantu ya meregenerasi atau memperbaiki sel-sel yang rusak. Ya, dalam hal ini sel apa, Bapak Ibu, yang berpengaruh terhadap purin? Satu, sel ginjal. Ya. Nah, jadi semoga ini menambah pemahaman Bapak Ibu sekalian ya. Dan juga dengan terakhir ya, dengan adanya gelombang terahertz, ini membantu mengatur gangguan endokrin dan memulihkan sel-sel yang rusak, Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaannya, Pak, kalau cuma di blow apakah bisa? Bisa. Ya, tidak harus dengan bio atau BioLite ya, tetapi kalau Anda mau menggunakan bio dan BioLite, terutama dengan adanya fungsi PMF dan fungsi ion negatif, kecepatan penyembuhan untuk penyakit asam urat jauh lebih efektif. Tapi kalau hanya dengan terahertz ya, bisa nggak? Bisa, tapi butuh waktu lebih lama, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi materi saya cukup sekian ya. Habis ini kita akan buka untuk tanya jawab. Ya, saya kembalikan ke Pak Edi. Silakan, Pak Edi. Terima kasih Pak Dr. Subi, materinya sangat luar biasa, sangat mencerahkan sekali nih untuk Bapak Ibu sekalian yang kayaknya nih sepertinya ini malam hari ini pecah rekor nih 203, 204 sampai 205 ya yang hadir pada malam hari ini. Saya yakin nih kebanyakan dari Bapak Ibu sekalian pasti nih mempunyai masalah asam urat nih. Apalagi tadi dijelaskan ya sangat baik sekali dengan Pak Dr. Subi masalah makanan-makanan yang sering kita konsumsi. Rata-rata tuh kebanyakan kita konsumsi sehari-hari. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu sekalian bingung nih, kira-kira saya boleh nggak makan ini atau makan itu? Atau kenapa kok makanan-makanan ini bisa membuat kita menjadi asam urat? Mungkin Pak mau kita open pertanyaan untuk 3 atau 5 orang pertama? Ya, mungkin 3 dulu ya, Pak Edi ya, sambil saya catat. Baik. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda pasiennya atau dirinya sedang mengalami masalah asam urat, itu bisa ditanyakan. Mungkin bisa buka ini mic dan kameranya dulu dan bisa angkat tangan melalui menu react supaya kita bisa mendahulukan nih Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya. Nanti yang di kolom chat nanti mungkin setelah ini bisa dibantu jawab oleh Pak Dr. Subi ya. Ada yang mau bertanya live atau kalau tidak ada yang live saya akan masuk ke pertanyaan yang ada di chat aja nih.
Silakan Bapak Ibu sekalian bagi yang mau bertanya nih, mumpung nih. Pak Edi mungkin saya sambil jawab ya yang di chat. Boleh. Ya, Ibu sambil Vice tunggu. sebentar ya. Yang di Oke. chat dulu ya. Saya jawab dulu ya. Dok, apa bedanya olahraga juga sehat, tapi dengan terapi apakah lebih baik? Thanks. Oke, jadi begini. Kalau olahraga ya, apalagi bisa rutin, itu memang bagus, Bapak Ibu. Cuman itu kan terjadinya secara alami ya, tanpa bantuan obat-obatan atau kalau Anda memang sudah bisa olahraga rutin, menjaga pola hidup, it's okay, saya katakan. Tanpa bantuan alat kita sekalipun, it's okay. Tetapi yang jadi masalah zaman sekarang itu 1:20. Belum tentu orang itu rajin olahraga, bisa jaga makan, bisa jaga pola tidur, ya kan? Sulit sekali. Itulah kenapa alat kita ini sangat efektif membantu. Apalagi biasanya begini, kita lihat ya. Orang-orang yang suka asam urat berarti suka dengan makanan-makanan yang saya sebutkan. Dan biasanya orang yang suka dengan makanan yang saya sebutkan itu rata-rata mengalami kelebihan berat badan. Dan orang yang mengalami kelebihan berat badan itu biasanya malas untuk olahraga. Kenapa? Karena lututnya sakit biasanya kalau untuk olahraga. Nah, makanya kenapa kita punya alat tinggal duduk, Anda pakai simple. Ya, ibaratnya bisa membuang kelebihan purin, Bapak Ibu. Ya, oke, itu jawaban pertanyaan saya ya. Apakah lebih baik kalau dengan terapi? Ya jelas lah, apalagi kalau Anda bisa olahraga plus terapi. Ya. Kemudian, apakah gelombang PMF ada di bio dan biolet saja, Dok? Betul. Ya, alat kaki kita yang mengandung gelombang PMF. Ya, karena kalau di blower kita gelombangnya hanya terahertz. Kemudian kalau di BioLite ya ada gelombang terahertz, PMF, dan juga far infrared ya. Kalau di bio ada tambahannya satu lagi yaitu ion negatif. Nah, kemudian apakah ketika di terapi penderita asam urat menjadi bengkak kakinya? Ya. Nah, ada beberapa perhatian juga untuk kasus-kasus asam urat kalau mau terapi. Kalau asam uratnya sudah di atas 6, sebaiknya terapinya dimulai dari yang rendah terlebih dahulu ya, dari 4 kalau pakai bio atau biolet, plus harus minum air putih yang banyak. Karena proses penghancuran asam urat itu nanti lewat ginjal, diekskresi lewat urin. Jadi medianya adalah air. Kalau enggak disuruh minum, pasti malah jadi nyeri, Bapak Ibu. Ya, jadi harus minum air putih yang banyak ya, saya garis bawahi. Kemudian jangan terlalu tinggi dulu kalau pakai alat kaki. Ya. Kemudian saya masalah jari tangan semua sulit ditekuk dan tidak bisa dikepal. Sudah diterapi dengan blower klasik. Ya, saya dari Bekasi bertanya. Silahkan Bu, boleh. Jadi coba saran saya, Ibu cek dulu ya, dipastikan apakah Ibu terkena asam urat atau justru mungkin malah terkena peradangan sendi atau istilahnya osteoartritis. Ya, jadi harus pasti dulu Bu. Ya, dari situ nanti saya baru bisa menjawab apakah alat kita ini efektif digunakan untuk penyakit yang diderita oleh Ibu. Ya, jadi dipastiin dulu asam urat atau bukan. Nah, apakah gangguan fungsi ginjal juga merupakan penyebab asam urat? Betul sekali, Pak. Ya, jadi fungsi ginjal yang lemah juga berpengaruh ya terhadap ekskresi dari purin. Jadi kalau fungsi ginjalnya jelek, pengeluaran purinnya juga sedikit sehingga terjadi penumpukan asam urat atau purin tersebut, ya. Kemudian, apakah asam urat bisa disembuhkan secara total? Ya. Jadi gini, kalau dikatakan secara total, satu, tergantung juga berapa kadar asam urat yang diderita oleh orang tersebut. Selama belum terlalu tinggi dan orangnya mau merubah gaya hidup, pola hidup, itu bisa disembuhkan. Tetapi kalau dari orangnya sendiri tidak pernah mau merubah pola hidup, ya susah sekali untuk disembuhkan. Karena sudah dikasih tahu, misalkan pakai alat kita enak, pakai biolet, besoknya makan jeruan lagi. Pakai biolet lagi, makan jeruan lagi. Ya nggak akan tidak akan turun secara normal gitu loh. Ya, yang ada adalah naik turun terus ya. Jadi penyakit degeneratif ya zaman sekarang mau itu asam urat, diabetes, kolesterol itu semua sebenarnya pengaruh dari gaya hidup ya. Oke, apakah gejala asam urat itu ada sinyal atau tanda-tandanya? Ya, biasanya ya orang yang menderita asam urat itu akan terasa nyeri di ujung jari kaki terutama saat bangun tidur pagi.
Nah, jadi ketika bangun tidur pagi kok jari-jari kecil ya persendian kok rasanya nyeri. Kebanyakan ya mayoritas itulah gejala awalnya. Ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Saya mau tanya, perbedaan asam urat dan gula darah tinggi kan ciri-cirinya sama kebas pada kaki atau tangan. Ya. Perbedaannya adalah Anda harus cek darah. Dan sebenarnya kalau asam urat itu lebih ke arah nyeri, kalau saya katakan. Jadi nyerinya itu sakit ya, dan terjadi peradangan. Sedangkan kalau gula darah tinggi, justru terjadinya kebas atau kebal. Beda. Ya, sangat beda sekali. Kalau pada asam urat tinggi tidak terjadi kebas atau kebal. Ya, tapi nyeri itu sakit ya, sakit. Ya, kebayang ya kalau jari-jari kaki Anda itu di dalamnya ditumpukin kayak pecahan kaca atau kristal. Rasa nyerinya seperti apa? Ya, kebayang ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau orang gula darah tinggi nggak akan mengalami seperti itu. Kalau orang gula darah tinggi, karena biasanya juga menyerang bagian saraf, justru malah terjadi kebal atau baal atau kebas. Ya, atau rasanya tebel gitu ya. Oke. Apakah alat ini dapat menyembuhkan rasa sakit pada, oh ini nggak ada hubungannya sama asam urat ya, rasa sakit pada bagian lutut, diagnos kurang cairan? Bisa sekali Pak. Ya, kalau yang alat yang dimaksud bio atau violet itu sangat membantu, karena tadi saya katakan, dengan adanya gelombang PMF itu bisa membantu terjadinya proses regenerasi sel. Ya, termasuk kurang cairan sinovial atau kurang cairan sendi. Ya. Nah, nanti dengan sendirinya tubuh akan memproduksi cairan sendi tersebut. Ya, karena ada perbaikan sel, ya. Oke, saya dulu lihat asam urat ya, ini nulisnya asma urat. Asma urat 9, nggak bisa jalan. Dokter bilang karena BB saya terlalu over, pengaruh dengan BB over. Betul sekali Pak, karena dengan BB yang, berat badan yang terlalu berat, ya, otomatis persendian juga akan semakin sakit. Satu, kemudian juga kerja ginjalnya terlalu berat Pak. Makanya kenapa kita ini punya alat bio atau violet yang cukup simpel. Hanya tinggal duduk setengah jam, nanti ketika Bapak mencoba, itu otomatis akan terjadi proses detoksifikasi alami, keluar lewat keringat. Ya, termasuk salah satunya kelebihan urin. Ya, oke, thank you penjelasannya, paham sekarang. Oke, saya sudah gunakan selama 6 bulan pada telapak tangan yang kaku nyeri, masih belum ada perubahan, memang berkurang, habis di terapi besoknya nyeri lagi. Bagaimana solusinya sembuh dengan alat Aethera Care? Seperti saya katakan tadi ya, Bunda Wia, siapa ya? Wia ya. Coba Ibu cek darah dulu deh, dipastiin ya, apakah penyebabnya adalah asam urat ya, atau mungkin penyakit yang lain. Oke ya. Kalau asam urat level berapa dok kena asam urat? Maksudnya level berapa? Oke, sebentar ya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Oke, jadi tadi saya lupa satu slide ya, yang ternyata saya cek kok nggak ada. Jadi kalau kadar asam urat normal, kalau pria itu 2,5 sampai 7, sedangkan wanita 1,5 sampai 6. Ya, itu sudah batas atas ya. Kalau wanita batas atas 6, kalau pria di 7, Bapak Ibu. Ya. Kemudian, adakah hubungan asam urat dengan gangguan penyakit jantung? Setelah saya laser ginjal, lama saya juga kena sakit jantung. Tidak ada, Bu. Ya, jadi ini dua organ yang bekerja sendiri-sendiri, tidak ada hubungannya antara jantung dengan ginjal, ya. Pakai violet. Malam dokter, saya sudah pakai bio, sudah nggak banyak keluar keringat, tapi kalau minum air oksi atau hidrogen pertama kali pipisnya banyak keluar, setelah itu normal. Contoh air oksi pipisnya banyak, setelah itu normal. Ini kenapa? Jadi jika ada hal yang baru, detok lagi, apakah masih banyak radikal bebas atau gini Bu, kalau yang namanya proses detoksifikasi itu selalu akan terjadi. Kenapa? Karena kita selalu makan, betul nggak? Sehari kita makan 3 kali.
logikanya sederhana sih. Yang kita makan sama yang dikeluarkan banyak yang mana Bapak Ibu? Pasti banyak yang dimakan, banyak yang masuk, betul ya? Nah, karena banyak yang masuk daripada yang dikeluarkan, ya itulah kenapa kita juga perlu bantuan alat yang kita punya. Ya, yang saya maksud adalah bio dan biolab, sehingga mengeluarkan secara paksa kelebihan racun di dalam tubuh kita. Ya, jadi harus rutin. Sudah nggak banyak keluar keringat kalau pakai bio. Ya, nah khusus untuk bio, kalau pengen keluar keringatnya lebih banyak, tombol anionnya dimatikan. Ya, jadi gini, Bapak Ibu. Ya, kalau Anda pakai bio, ya, 15 menit pertama anion akan bekerja terlebih dahulu. Anda bisa klik on tombol anionnya, tapi tombol terahertznya nanti dulu belakangan. Baru setelah 15 menit pertama, Anda tambahkan terahertz. Ya, jadi biarkan 15 menit pertama untuk bio itu dia bekerja untuk mengikat radikal bebasnya terlebih dahulu. Baru 15 menit kedua, dia mulai akan bantu untuk mengeluarkan dan menghancurkan racun yang ada di dalam tubuh kita. Ya, nah sekarang pertanyaannya, kalau saya pakai bio sudah nggak terlalu banyak keluar keringat, bisa jadi saya katakan radikal bebasnya sudah mulai berkurang, sehingga fungsi anion Anda nggak terlalu penting lagi di saat kadar radikal bebas sudah banyak yang keluar. Nah, Anda tinggal manfaatkan terahertznya, karena terahertz ini bekerja bersamaan dengan inframerah, ya, yang ada efek panasnya plus PMF, ya. Nah, disitulah nanti keringatnya akan keluar lebih banyak, Bapak Ibu. Makanya saya sering sekali ketemu ya, kenapa pakai bio sama biolab lebih panas, lebih keringetan pakai biolab, ya. Karena di biolab tidak ada fungsi anion. Lebih kalau kita bicara panas, memang lebih panas. Ya, tetapi fungsinya jauh berbeda. Kalau di biolab tidak ada anion yang untuk mengikat radikal bebas. Ya. Nah, sehingga kalau pakai bio, ya, panasnya itu hanya sekitar 15 menit ke 2. Itulah kenapa biolab, kalau biolab kan full tuh 30 menit panas terus. Ya. Semoga ini bisa menjawab ya. Kalau asam urat kaki sudah bengkak, apakah aman? Aman, ya, tapi dimulai dari yang kecil dulu. Kalau sudah sangat bengkak sekali bisa dimulai dari 2 dan harus terapinya sehari 2 kali, pagi malam, rutin ya. Kemudian saya ingatkan juga setelah terapi jangan mandi selama 4 jam, ya, supaya efek dari gelombang terahertz maupun PMF tetap bertahan di dalam tubuh. Bagaimana terapi dengan blower saat asam urat sedang kambuh? Apakah boleh di-blow langsung di kaki yang bengkak? Dan jika pakai bio saat kaki bengkak, apa efeknya dok jika langsung? Oh jangan, ya. Jadi gini, kalau memang kondisi lagi bengkak, lagi peradangan banget, ya, lebih baik cari obat anti peradangan dulu. Jadi ciri khas orang yang mengalami peradangan itu kan terjadi kemerahan dan bengkak ya Bapak Ibu. Kalau di saat seperti itu, jangan Anda tambah panas. Ya, justru tunggu dulu sampai rasa nyerinya agak mereda, baru Anda boleh blow. Ya, itu pun harus minum air putih yang banyak, Bapak Ibu. Dan blow pun nggak boleh lama-lama. Ya, nanti sakit sekali. Ya, nah blow-nya juga intensitasnya ditambah ya, yang tadinya mungkin hanya sekitar 5-10 menit, nanti hari berikutnya ditambah secara bertahap. Banyak orang nggak sabar, banyak orang pengennya, wah ini bengkak langsung saya blow sampai 30 menit. Yang terjadi apa? Malah nyeri, malah sakit. Ya, bukannya sembuh nanti orangnya malah komplain Bapak Ibu. Ya, jadi memang butuh proses ya. Kalau kaki sudah bengkak, karena puringnya kan sudah sampai di ujung kaki itu. Ya. Nah, jika pakai bio kaki bengkak efeknya kalau langsung level 10 nggak bisa ya, tubuh itu perlu proses Bapak Ibu. Nggak bisa langsung, ya ini seperti yang saya katakan, semua orang tuh pengennya sembuhnya langsung, makanya langsung digenjot pengennya. Langsung kalau bisa yang paling panas, yang levelnya paling tinggi. Tubuh butuh proses untuk menyesuaikan. Dan mengeluarkan racun ini bukan kayak mengeluarkan apa ya saya katakan. Mohon maaf ya, bukan kayak kita BAB yang langsung keluar gitu, enggak. Butuh proses karena harus lewat aliran darah terlebih dahulu ya kan. Ada prosesnya, makanya nggak bisa langsung level yang tinggi Bapak Ibu. Tubuh perlu menyesuaikan, ibaratnya adaptasi Bapak Ibu. Ya kan, oh ini ada gelombang yang masuk ke dalam sel. Nah sel itu butuh proses. Ya nggak bisa langsung pengennya di
getarkan kan langsung pada tahap tertinggi, nggak bisa. Mobil aja Bapak Ibu, itu kalau mau panas mobilnya perlu dipanasin, betul nggak? Nggak bisa langsung mobil itu bisa berakselerasi langsung kecepatan paling tinggi. Sama seperti tubuh. Tubuh nggak bisa ada langsung mau genjot, langsung mau lari, langsung mau dibersihin, nggak bisa. Butuh proses Bapak Ibu, butuh waktu. Ya, oke, asam urat saya belum stabil. Ya, pernah sampai 9, namun setelah berobat turun 7,5. Setelah terapi sekarang 6, penggunaan Biolet kadang kalau pakai 6 nggak berasa panas, nggak apa-apa saya langsung di level 10. Jangan dulu Pak, kalau sudah biasa 6, naikkan dulu ke 7, ya selama kurang lebih 3-5 hari, habis itu baru naikkan ke 8, terus secara bertahap. Seperti saya katakan, butuh proses, ya nggak bisa langsung. Ya, kalau sering kram di betis saat bangun tidur gimana? Nah, ini kram ini sesuatu hal yang berbeda. Ya, biasanya kalau orang kram itu kurang kalium. Ya, ingat-ingat ya, kalium bukan kalsium. Dan kalium ini banyak terdapat di pisang. Jadi untuk Bu Titin silahkan makan pisang yang banyak, ya Bu. Kemudian kasusnya stroke, apakah bisa disembuhkan oleh Aithera Care? Ya, nah kita lihat ya dari segi testimoni sendiri sudah banyak penyakit stroke yang terbantu dengan alat kita. Ya, mungkin Pak Satori nanti bisa apa namanya, bisa masuk ke jadi gini, Bapak Ibu, saya ceritakan sebentar ya. Kalau malam hari ini mungkin kalau saya jawab detail satu persatu mungkin nggak akan selesai ya sampai nanti tengah malam ya, karena waktu kita juga terbatas. Sebenarnya di perusahaan kami Prive Indonesia kita sudah punya web replika ya, priveindonesia.co.id ya. Di sana sebenarnya Anda bisa melakukan konsultasi dokter ya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang malam hari ini saya nggak akan jawab karena kalau saya jawab bisa panjang kali lebar kali tinggi, apalagi ini topiknya sudah meluas, sudah di luar daripada topik kita malam hari ini. Jadi saran saya kalau mau konsultasi, Anda bisa lewat konsultasi dokter di web kita, ataupun kita juga punya nomor khusus ya untuk konsultasi dokter Bapak Ibu. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi, sebentar. Ini sampai di sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Sedikit melenceng. Apakah pakai Biolet orang baru operasi katarak dan tanam lensa? Boleh, nggak masalah. Ya, kalau Biolet itu untuk orang yang tanam lensa dan katarak itu boleh. Nggak masalah level berapapun. Ya, yang nggak boleh itu kalau pakai blower. Tidak boleh langsung diarahkan ke mata. Ya, Violet asam urat baiknya level berapa dok? Ya, dimulai dari level yang rendah dulu. Kalau biasanya kita sarankan antara 3 atau 4 dulu. Ya, jika dengkul bergeser seperti ronsen itu apakah masih bisa diterapi? Oh jelas nggak bisa kalau sudah bergeser. Kalau namanya bergeser berarti harus direposisi, dikembalikan posisinya seperti semula. Ya, karena alat kita ini bukan apa ya saya katakan bukan 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 dokter ya. Kan lucu juga ya Bapak Ibu pakai Biolet tiba-tiba tulangnya bisa geser sendiri, malah serem saya katakan ya. Bisa geser, bisa balik sendiri, nggak bisa ya. Kalau memang udah geser ya harus dioperasi biasanya ya, saran dari dokter, direposisi istilahnya ya. Dok, yang dimaksud racun dalam tubuh itu seperti apa sih? Nah, untuk Bu Sri Mawar ya, kategori racun itu adalah semua zat yang berlebihan yang tidak digunakan oleh tubuh. Ya, contoh nih, contoh misalkan kelebihan dari lemak atau kolesterol, kelebihan dari purin atau asam urat seperti yang ini yang di slide saya sekarang nih, ya, kelebihan makan jeruan. Nah, kan nggak ada gunanya, itu akan menjadi racun di dalam tubuh. Kelebihan makan yang manis-manis, gula, ya, itu akan menjadi racun di dalam tubuh. Ya, oke. Pakai Biolet bolehkah pakai ke tangan? Soalnya aku pernah lihat postingan di TikTok, tangan tempelin ke Biolet. Boleh, ya saya katakan boleh, ya bisa pakai ke tangan, ya tapi dimulai dari level yang kecil dulu, dari 2 saran saya, ya. Karena ini memang terjadi beberapa kasus, saya sendiri pun pernah punya kasus, saya punya pasien
itu tidak punya kaki sebelah, Bapak Ibu. Ya, awalnya saya bingung juga. Jadi kakinya cuma satu. Gimana nih caranya pakai BioLab? Akhirnya saya konsultasi ke pusat, ternyata bisa pakai tangan. Ya, mohon penjelasan untuk terapi benjolan di leher. Ini sudah di luar dari pakem ya, jadi saya nggak jawab. Saran saya, Ibu nanti bisa hubungi konsultasi dokter kita. Ya. Kemudian nih ya, penderita asam urat dilarang makan jeroan. Asam urat saya sudah 5, 8, sudah hampir 6, tapi HB rendah dan dianjurkan makan jeroan. Pertanyaan saya, yang menganjurkan makan jeroan siapa ya? Karena kalau HB rendah, saya tidak sarankan untuk makan jeroan. Bapak cukup makan daging merah sebenarnya. Ya, bukan jeroannya. Ya, lebih ke arah daging merah. Cuman, nah, sekarang gini loh, Bapak Ibu. Ini kasus ya, misalkan asam urat tinggi, ya kan? Sedangkan ini kasusnya adalah HB rendah, ya. Kalau makan daging merah, itu nanti kan asam uratnya naik lagi. Solusinya gimana? Ya satu, dengan dia rutin berolahraga. Kedua, pakai alat kita, namanya Bio atau BioLab, ya. Nah, dok, saya pernah nyeri di pergelangan kaki dan berobat ke ortopedik, disuruh kompres dingin dan diresepkan obat oles untuk radang, pama, memang sembuh, berarti nggak bisa di-blow dong. Maksudnya nggak bisa di-blow gimana ya? Apakah nyeri lagi? Ya, ini saya nggak paham nih maksudnya. Terapi HNP, THNP, ya ini nanti kita bahas topik ketika kita bahas HNP ya. 7, asam urat dianjurkan makan jeroan. Nah, ini saya juga heran nih, Bu. Siapa yang menganjurkan untuk makan jeroan juga? Saya juga baru kali ini ya, kalau ada yang menganjurkan untuk makan jeroan. Oke, mungkin itu ya, Pak Edi. Sudah saya jawab hampir semua. Yap, ini tadi ada Bu Vice mau jadi bertanya nggak, Bu? Atau mau langsung Jadi. Oh, siap. Ini ada 2 terakhir, Pak ya, dari Bu Vice, dan ini ada yang raising hand juga. Oke, Bapak 2 terakhir Iksani. ya. Nah, silakan Bu Vice. Mau nanya, Dok, itu kalau plantar arteritis ada berhubungan dengan asam urat nggak, Dok? Nggak ada, Bu. Nggak ada sama Nggak ada sekali. ya? Nggak ada, beda kejadiannya. Beda jenisnya ya? Betul, beda. Aduh, masalahnya aku nih plantar arteritis nih. Beda, Bu. Masih berlangsungnya lama banget. Gimana ya? Saya juga ada terapi. Kayaknya Ya, masih paling dengan obat bandel. pengurang rasa nyeri dulu untuk sementara. Oh, begitu ya? Iya. Oh, oke deh kalau begitu. Oke, ya, Bu Vice. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada satu lagi, Pak Edi? Ya, silakan Pak Iksani. Terima kasih, Pak Dokter. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran. Bisa lebih kencang lagi atau lebih dekat lagi ke mic ya? Halo, ya baik, Dokter. Ya, Bagaimana silakan, suara Pak. saya? Ya. Sudah jelas sekarang. Ya, mungkin ini agak melenceng sedikit, tetapi terkait dengan pemakaian pro dan bio ya. Kita beberapa waktu lalu menterapi seseorang yang dengan kadar gula cukup tinggi. Nah, kita pakai bio itu skala 2. Nah, kemudian kita semprot, kita blow pakai pro di kaki. Nah, setelah 2 hari ini ada komplain kakinya melepuh itu, Pak, setelah diterapi itu. Nah, melepuh dengan berair gitu ya. Nah, ini penanganannya seperti apa ya, dokter? Secara Oke, ininya. jadi gini, Itu Pak. aja, Dok. Oke, langsung saya jawab ya. Sekaligus Iya, mungkin Pak. ini untuk mengakhiri pertanyaan. Jadi semua kasus Iya. kalau ada melepuh berarti kejadiannya satu, terlalu panas, terlalu Iya, dekat betul. mungkin saat di blow. Terlalu dekat, Kedua, iya. kurang minum air. Itu yang jadi masalah. Jadi solusinya bagaimana? Kalau sudah terlanjur melepuh, ya sudah, kita bisa berikan salep, Pak, seperti salep bioplasenton. Ya, cukup dioles salep bioplasenton saja sebenarnya. Itu boleh diperban, boleh nggak, Dok? Oh, jangan. Nggak boleh. Oh, nggak boleh diperban? Nggak boleh.
Oke. Ya. Ya, itu kan Harus sebenarnya terbuka saja ya. harus terbuka Terbuka ya. kemudian di plasenton ya. Bioplasenton, ya Oke. cukup Ya, itu. baik. Oke, Oke tapi ya. terapi bagaimana, Dok? Terapinya itu apakah bisa dilanjut Kalau atau di enggak? kaki yang ada bekas melepuhnya, jangan dulu Pak. Tapi di organ yang lain seperti tulang belakang, it's okay, nggak jadi masalah. Oke, yang di basic flu boleh ya? Boleh, nggak apa-apa. Oke, baik. Baik, terima Oke, kasih, Dokter. oke, ya. Ya, Mungkin begitu makasih. ya, Pak Edi ya. Baik, Kita Pak tutup Dokter. aja dulu ya, Pak Edi. Ya, terima kasih Untuk Pak Dokter Subi. untuk next berikutnya nanti. Ya, terima kasih banyak materinya yang luar biasa nih. Saya yakin nih Bapak Ibu sekalian malam hari ini pasti mempunyai banyak sekali masalah asam urat karena pola makan. Lagi-lagi siapa nih yang di sini sering makan jeroan? Saya yakin sebagian dari kita pasti suka banget sama jeroan ya Bapak Ibu. Saya sendiri suka, cuman sudah mengurangi karena mungkin usia sudah mulai menua ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, ini perlu dipahami Bapak Ibu. Pola konsumsi kita itu berpengaruh sekali ke masalah penyakit dalam diri kita sendiri. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin sehat, yang pertama yang harus dijaga itu pola makan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian sudah berada di perusahaan yang tepat nih, perusahaan yang bisa membantu memulihkan kesehatan Bapak Ibu tanpa menggunakan obat. Cukup Bapak Ibu menggunakan rutin setiap hari. Begitu Bapak Ibu ya. Saya juga setiap hari ini sebelum tidur, di pagi hari setelah bangun tidur, sangat rutin Bapak Ibu ngeblow. Dan di kantor juga saya sangat rutin sekali menggunakan bio. Itu kenapa Bapak Ibu? Karena saya lebih baik menjaga Bapak Ibu daripada mengobati. Daripada Bapak Ibu sudah terlanjur sakit, baru mencari-cari atau mulai rutin terapi. Lebih baik sebelum Bapak Ibu sekalian mulai sakit, sudah mulai terapi dengan alat-alat kita. Bapak Ibu sudah berada di perusahaan yang tepat dengan alat yang sangat luar biasa, manfaatkan itu Bapak Ibu. Nah, konsultasi dokter dan materi pada malam hari ini saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu. Saya yakin masih banyak sekali nih Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang masalah kesehatan. Bapak Ibu bisa memanfaatkan fasilitas dari perusahaan lewat website www.priveindonesia.co.id dan di situ ada fitur konsultasi dokter. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa sekalian nih mengkonsultasikan masalah kesehatan Bapak Ibu sekalian di sana. Nah, itu bisa kapan aja dan mungkin akan dijawab di jam kantor Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin konsultasi atau ingin menanyakan masalah dari customer atau dari calon-calon downline Bapak Ibu sekalian. Nah, pada malam hari ini saya cukupkan sampai sekian Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian sangat excited tentang materi kesehatan ini. Kita akan buat lagi nih Bapak Ibu sekalian dan jangan lupa ya, dicatat kalau misalnya kita men-share berbagai jadwal dari perusahaan di bulan-bulan berikutnya, Bapak Ibu catat nih, kapan konsultasi dokter. Seperti itu Bapak Ibu. Pada malam hari ini saya cukupkan sampai sekian. Terima kasih banyak Bapak Dr. Subi telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Mungkin di materi-materi selanjutnya akan lebih diminati lagi nih konsultasi dokter. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian save tanggal-tanggal konsultasi dokter. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di Sum-Sum berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih dok. Dokter. Izin lab. Izin lab. Silakan Bapak Ibu.